yang hidup, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang mulia, Allah kami yang bertata di atas pujian umatnya, Yesus Kristus namanya. Dan Allah kami sang pembuat mukjizat yang memberikan napas kehidupan bagi kami dan selalu menuntun langkah kaki kami kepada kehidupan yang kekal. Kami menang, kami kuat, kami cakap, dan kami dahsyat bersama dengan Tuhan. Dan jadikanlah kami rumah doa setiap hari agar semua suku bangsa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami duduk diam di hadapan Tuhan mendengarkan pembenaran dari pemberitaan firman Tuhan. Engkau urapi kami semua satu persatu dengan urapan Roh Kudus supaya kami mengerti apa isi hati Tuhan, dan Engkau mengurapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biar perkataan hamba-Mu ini semua berasal daripada Tuhan, bukan untuk kemuliaan hamba-Mu, tetapi untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum duduk, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Salam. Luar biasa. Yesus dahsyat. Kembali lagi kita hari ini mendapat cuaca yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Sehat Bapak Ibu? Ya, amin. Yang penting tuh sehat dulu, ya. Secara fisik harus sehat secara fisik. Amin. Jangan kita pergi ke gereja begitu datang masalah baru datang. Jangan. Pokoknya kita sehat, semakin kita bersemangat datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kemarin sore sekitar jam 2:30 itu sampai 5:30 kami dengan saudara ada melayat, ponakan kami, suaminya meninggal dunia. Yang asik dan menarik waktu itu, kami duduk, ada seorang ibu-ibu, orang GKE Bapak Ibu, orang GKE yang notabene bukan orang karismatik. Ya, orang karismatik ya gereja Pentakosta rata-rata orang karismatik, yang bukan gereja karismatik. Tapi luar biasa pemahamannya tentang Alkitab Bapak Ibu. Kami duduk di dekat mayat, dia kesaksian. Salah satu seorang ibu-ibu sudah janda, dia cerita pengalaman ke Israel, dia cerita tentang pemahamannya mengenal Tuhan Yesus, dan puji Tuhan sudah dibaptis di Israel langsung. Seorang GKE. Saya banyak belajar dari ibu ini. Lalu terhitung ada satu, kita beragama Kristen, dia bilang. Bukan pendeta Bapak Ibu, bukan pendeta, seorang ibu janda biasa. Kita seorang Kristen, percuma berkata kalau kita hamba Tuhan, tetapi kalau kita tidak ada kehidupan doa. Kita seorang Kristen percuma kita kalau tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Saya bilang, wow, ini dahsyat. Bukan orang karismatik, bukan seorang dari gereja Pentakosta, tetapi dari gereja yang notabene gereja yang tidak ada berbahasa roh. Tidak seperti kita. Dia percuma katanya. Jadi orang Kristen yang tidak memiliki kehidupan doa. Artinya hanya numpang lahir jadi orang Kristen. Habis itu begitu numpang lahir jadi orang Kristen, berkumpul dengan sesama pendoa, selalu setiap hari berdoa, ngikut ibadah sana sini, tetapi tidak ada hubungan pribadi sendiri di dalam doa kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya sesibuk-sibuknya seseorang melayani itu harus disertai dengan doa pribadi sendiri. Nah, itu dia. Saya berpikir, wah, ya betul juga. Kadang kita ikut kegiatan, ikut ibadah sana sini, diklat sini, ada konser gereja A, konser gereja B, gereja C, kita ikutin. Itu baik, itu baik. Tapi ada satu hal, Tuhan ingin berhubungan intim dengan kita.
Tuhan ingin kita secara pribadi punya hubungan dengan Tuhan. Bukan secara korporat, bukan secara bersama-sama. Oke, itu baik, itu baik. Tapi ada satu poin-poin penting. Ada satu yang merindukan kita. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus maunya kita pribadi datang kepada Tuhan. Itu kita kadang lupa, Bapak Ibu. Seorang ibu ini dia udah pergi kemana-mana lah. Kemarin dia cerita, saya juga baru pulang dari Eropa. Oh, saya bilang dari Eropa. Oh, saya jangankan Eropa, ke pulau Indonesia aja belum habis kita keliling, ya kan? Sudah luar biasa. Seorang yang takut akan Tuhan, punya menantu yang nanti akan dipercayakan untuk membuka satu gereja. Oh, saya bilang wajar saja. Kalau ibu ini juga takut akan Tuhan, dia akan dapat menantu, dapat anak-anak yang pasti akan takut akan Tuhan. Itu luar biasa sih. Dia bilang karena saya sudah di GKI, ya saya di GKI. Saya bahas dengan para pendeta, mereka nggak berani bahas karena semua baca dari Alkitab. Saya bilang, ibu cocok nih di karismatik sebenarnya. Dia cuma ketawa aja. Masih keluarga. Nanti saya bocorin orangnya. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang berkata gini. Kita punya bahan. Coba guys. Kita punya bahan apa? Berdoa 1 jam membawa perubahan dalam hidup. Kembali lagi ke hubungan pribadi dan intim kepada Tuhan. Ya, berdoa 1 jam membawa perubahan dalam hidup. Wah, ini menarik ya Bapak Ibu. Jangankan 1 jam, Pak Pendeta, para hamba Tuhan, jangankan 1 jam, 10 menit aja rasanya nggak mampu. Ya nggak? Ya nggak? Ini kok 1 jam? Kita ini kan belajar dari salah satu, kita ini belajar dari Tuhan Yesus langsung, Bapak Ibu. Karena kita tahu Tuhan Yesus itu adalah 100% manusia, ya, 100% Allah. Memang Alkitab berkata seperti itu. Dan kita belajar waktu Tuhan Yesus masih hidup. Waktu Tuhan Yesus masih hidup seperti kita, yang kalau dicubit masih ngerasa. Nah, kalau kita nanti saatnya bisa mati, dipanggil Tuhan, ya seperti itu. Dan Tuhan Yesus mengalami semuanya itu, ya. Waktu Tuhan Yesus masih manusia, nah, memang seperti itu. Kan Tuhan Yesus itu cuma 3,5 tahun pelayanannya. Setelah itu disalibkan, dikuburkan, mati, lalu bangkit, mempersiapkan tempat untuk kita. Tinggal kita tunggu kedatangannya lagi. Nah, itu iman kita, orang percaya, ya. Kita tunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada satu pesan yang khusus yang hari ini buat Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dan buat saya juga. Kita baca. Baik. Kita baca Matius 26 ayat 40. Sudah ada di depan. Matius 26 ayat 40. Bisa kelihatan? Kelihatan? Kita baca sama-sama. 2, 3. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Kita ulang. 2, 3. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Apa yang diminta Tuhan Yesus? Berjaga-jaga 1 jam. Artinya apa, Bu? Tuhan Yesus itu punya standarisasi, tingkat terminim untuk berjaga-jaga 1 jam aja Tuhan Yesus. Dia nggak minta kita, dia nggak minta Rasul Petrus, dia nggak minta yang lain untuk berjaga-jaga semalaman. Tidak, 1 jam saja. 1 jam aja. 1 jam saja. Next.
Kisah dari ayat di atas telah kita ketahui di mana Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa. Yesus tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan yang begitu berat di atas kayu salib. Oleh karena itu dia pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa kepada Bapa di surga. Tetapi ketika Yesus sedang berdoa, ternyata ketiga orang muridnya tertidur. Mereka tidak sanggup bertahan untuk dapat berjaga menyertai Yesus yang sedang berdoa. Keadaan ini banyak dialami oleh umat Tuhan, di mana ketika mereka kurang disiplin dalam menjalankan kehidupan doa, sehingga banyak umat Tuhan mengalami kekalahan dalam menghadapi berbagai masalah. Kita akan mengalami namanya berbagai masalah dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, kalau kita tidak berjaga-jaga di dalam doa kita. Tuhan Yesus nggak minta kita berdoa 24 jam. Tuhan Yesus nggak minta kita berdoa 2 hari 2 malam. Tuhan Yesus nggak minta kita berdoa berpuasa sampai 40 hari 40 malam. Tetapi yang Tuhan bawa kepada murid-muridnya, ayo berjaga-jaga 1 jam. Berjaga-jaga 1 jam. Doa minimal 1 jam itu untuk berjaga-jaga, Bapak Ibu. Kalau mau menjaga hidup kita harus berjaga-jaga. Melalui apa? Doa. Kita harus berdoa untuk menjaga diri kita, supaya tidak jatuh di dalam berbagai pencobaan. Kita harus berdoa dalam setiap hari kepada Tuhan, supaya kita terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Siapa yang harus berdoa? Saya. Siapa yang harus berdoa? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan itu bilang 1 jam saja berjaga-jaga. Temanin aku. Cuma Tuhan Yesus, temani aku aja. Nanti aku doa. Nggak kuat, Bapak Ibu. Nggak kuat. Kemarin kita sudah perdana di hari Sabtu. Kita doa dari jam 5 sampai jam 6 pagi melalui via Zoom setiap hari Sabtu. Karena saya minta dengan Roh Kudus waktu itu, kalau memang kita minta jemaat untuk datang ke gereja, karena kita tahu jauh-jauh semua agak sulit, Roh Kudus. Kita coba lewat Zoom dulu. Lewat Zoom pun yang baru hadir 2 keluarga. Begitu sulitnya berjaga-jaga. Saya ingat waktu saya masih muda. Ini juga masih muda ini Bapak Ibu. Cuma bedanya sekarang udah punya anak, ya. Anak sudah SMP yang terbesar. Waktu saya masih muda, masih umur 21, 22 tahun belum nikah. Saya selalu melatih diri saya untuk berjaga-jaga dalam doa. Setiap pagi bangun jam 4, jam 3 pagi, jam 5, saya berjaga di dalam doa. Saya doa karena saya tahu ada standarisasi Tuhan. Ya, ada standarnya Tuhan. Untuk apa? Untuk 1 hari kita tidak jatuh dalam pencobaan-pencobaan melalui berjaga-jaga. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau 1 jam itu diisi dengan doa terus? Enggak. Maksudnya berjaga itu ada diisi dengan doa, pujian, penyembahan. Kalau sampai 1 jam, Bapak Ibu habis kata-kata. Ya Pak Pendeta ya, habis kata-kata kita. Habis. Tetapi kalau ada diisi dengan aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kita sembah Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ayo ikutin. Ku renungkan firman siang dan malam, ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk
menyenangkan hatimu. Bapak Ibu ulang-ulang nyanyi lagu itu. Tahu-tahu sudah 20 menit. Tinggal berapa menit? 40 menit lagi ya. Tinggal 40 menit lagi. Untuk berjaga-jaga 1 jam. Tinggal 40 menit lagi. Ganti lagu lagi. Segala puji syukur terus dinyanyikan. Tahu-tahu sudah lewat 20 menit. Tinggal berapa menit lagi? Tinggal 20 menit lagi. Nyanyi lagi, sembah lagi Tuhan. Sembah lagi Tuhan. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Tahu-tahu tinggal 5 menit. Lalu setelah itu, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Jauhkan dari aku dari mara bahaya. Berkati anak istriku. Lindungi kami Tuhan. Jagai. Berkati pembimbing rohaniku. Berkati usaha daganganku. Sekolah-sekolah anak-anakku. Bapak Ibu, Tuhan dengar nggak? Sudah tembus di 1 jam. Berjaga-jaga 1 hari dalam doa. 1 jam. Makanya berulang-ulang kali saya berkata, sukai sembah Tuhan. Bu Pipin juga udah sampaikan, Bu Pendeta kita udah sampaikan, menyembah roh di dalam roh dan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Wow. Di atas motor bisa, ya, lagi kerja bisa nyanyi, semua bisa dimanapun. Jangan kalah sama orang India, Bapak Ibu. Orang India filmnya kan sedih, nyanyi. Jatuh cinta, nyanyi. Pohon yang besar tuh kalau bisa 7 meter dikelilingin terus, nyanyi. Film India kan gitu, diisi dengan nyanyi-nyanyian. Lah, kita juga jangan mau kalah sama orang India, Bapak Ibu. Ya, nanti cari pohon yang lebar diameternya 7 meter. Coba kelilingi. Sambil nyanyi. Tuhan Yesus. Nggak usah dibikin ribet untuk tembus dalam 1 jam setiap hari doa sama Tuhan. Nggak usah bikin ribet. Nggak usah pusing-pusing. Oh, kalau berdoa harus berkata-kata. Enggak, kita memuji Tuhan, kita menyanyi ke Tuhan itu juga sudah memuji Tuhan. Makanya waktu itu, Pak, saya nggak hafal Alkitab. Nggak usah hafalin, nggak usah, nyanyi aja. Rata-rata lagu-lagu itu diambil dari Alkitab. Kata-katanya, yang kamu naikkan pujian itu, ya sedang dari Alkitab untuk menyenangkan hati Tuhan. Lama-lama hafal kok. Mana yang lebih enak, menghafal melalui lagu atau berhafal membaca, dihafal membaca? Mana yang lebih enak? Belajar bahasa asing pun lebih enak kalau kita nonton YouTube, ya enggak? Kita ikutin, kita perhatikan, lama-lama juga bisa kita ngerti. Lebih enak seperti itu, karena lebih gampang menghafalnya. Ingat nih, Tuhan Yesus punya standarnya untuk berjaga-jaga buat kita. Karena Tuhan Yesus itu manusia waktu ini ngajarin dalam kitab Matius ini masih belum disalibkan. Masih belum disalibkan. Makanya dia bilang, ayo, tidak kuatkah kamu berjaga-jaga 1 jam di dalam doa? Berjaga-jaga. Karena apa? Karena Tuhan Yesus lagi doa. Cuman suruh, ayo berjaga-jaga. Gitu. Ya, jangan dibikin ribet. Kita sederhanakan hari ini. Saya minta sama Roh Kudus, sederhanakanlah bahasanya Roh Kudus. Nggak usah pandai-pandai. Ya, suruh nyanyi aja. Suruh nyanyi 10 menit, 20 menit. Nggak hafal satu lagi. Kalau nggak hafal, coba lihat di Google. Sambil nyanyi-nyanyi. Tahu-tahu Bapak Ibu, rata-rata kalau kita lagi senang, lagi dalam hadirat Tuhan, sudah lewat. Tahu-tahu udah 2 jam. Lebih dari standarnya Tuhan. Ya. Yang mau katakan amin? Iya. Yesus dasar. Selanjutnya, Grace. Kehidupan doa sangatlah penting bagi kehidupan kita. Ada kuasa yang bekerja melalui doa. Melalui doa ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ayo. Begitu kita berdoa, pasti ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Berkomunikasi dengan Tuhan hanya satu caranya. Berdoa. Cuman itu caranya. Doa itu
Doa itu seperti seorang hamba yang sedang mencium tangan tuannya, proskuneo. Karena dia disebut dengan proskuneo, dia sama seperti worship. Worship itu sama, kita sedang berdoa. Penyembahan kita itu sedang berdoa, kita sedang mencium tangan Tuhan. Kita sedang mencium tangan nyonya kita, seperti anjing yang menjilat. Gitu dia, proskuneonya. Seperti anjing yang sedang menjilat tangan nyonyanya. Maunya Tuhan seperti itu, Bapak Ibu. Kita maunya tiap hari kita naikkan kepada Tuhan. Coba dilatih, bangun pagi, ayo doa. Bangun pagi, ayo doa. Memang susah, karena pagi. Kenapa saya selalu pilih di pagi hari? Karena Tuhan Yesus itu ada di dalam ayatnya, berkata pagi-pagi benar, Tuhan Yesus itu mencari tempat yang sepi. Lalu dia pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dia mencari tempat yang sepi. Lalu Tuhan berdoa. Guru kita, guru besar kita itu Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jangan ikutin saya, jangan ikutin para pendeta di sini, Pak Ongea kita ini, Pak Pendeta, Bu Pipin. Jangan ikutin yang ada di Alkitab. Itu aja. Kalau Tuhan Yesus pagi, ikut pagi. Gitu aja. Simple kok. Alkitab ini nggak ngajarin kita susah-susah. Enggak. Yang susah itu kita sendirinya yang nggak mau. Karena pagi hari saatnya kita sedang bikin sarang walet. Apa iler kita tuh mau tidur ya nggak? Kita kalah sama saudara-saudara kita yang lain. Dia pagi hari udah bunyi, memanggil, mengumandangkan. Kita kalah. Padahal mungkin terlalu enak kita nih karena kasih karunia, jadi kita menggampangkannya. Lanjut guys. Apa yang kita dapatkan jika kita berdisiplin dalam doa? Nah, apa yang kita dapatkan? Kita disiplin dalam doa, pasti ada sesuatu yang akan kita dapatkan. Yang pertama, menjadi kuat. Kencang-kencang Bapak Ibu. Menjadi apa yang kita dapatkan kalau kita disiplin dalam doa? Yang pertama apa? Menjadi harus gitu, menjadi kuat. Kita otomatis menjadi kuat kalau kita disiplin dalam doa. Ayatnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Ini Tuhan Yesus yang mengajarkan muridnya ketika dia suruh untuk berjaga-jaga 1 jam. Apa tujuannya? Supaya murid-murid jadi kuat. Supaya kita menjadi kuat. Kenapa? Pencobaan yang sedang kita alami itu adalah karena apa? Dia mencobai daging kita, keinginan kita, roh kita kuat, Bapak Ibu. Tetapi daging kita tidak, bilang Tuhan. Daging kita ini butuh macam-macam, butuh makan, butuh nonton, butuh shopping, butuh main Instagram, butuh main TikTok, main Facebook. Bapak Ibu lihat di Facebook, muncul gadis-gadis cantik, seksi, kita buka, lalu berdosalah kita melalui mata kita. Tetapi kalau kita difilter di dalam doa, kita akan dimenangkan dari kedagingan itu. Siapa yang memfilternya? Kita sendiri. Karena apa? Kepentingan berdoa untuk saya sendiri. Ayo, kepentingan berdoa untuk saya sendiri, ikuti. Kepentingan berdoa untuk, nah, angkat tangannya Bapak Ibu, bilang ke saya sendiri ya. Kepentingan berdoa untuk saya sendiri. Amin. Bukan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh udah di surga untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan. Butuh kita. Tuhan Yesus ngomong supaya apa? Kamu tidak jatuh di dalam dosa. Kamu tidak jatuh di dalam kedagingan. Nah, itu dia. Itu sederhana sekali. Lalu kita manusia sudah tahu itu penting untuk kita menjadi kuat. Boro-boro doa.
Boro-boro doa, say thank you sama Tuhan juga belum. Begitu bangun tidur, nanti dulu Tuhannya. Lupa. Yang kita pegang dulu handphone. Iya Pak ya. Sekarang tuh yang susah dilawan handphone, Bapak Ibu. Susah banget dilawan. Saingan Tuhan satu-satunya lagi sekarang. Kalau dulu uang, selalu uang, sekarang nggak handphone. Handphone yang kita cari dulu. Coba tes saja. Kalau kita mau pergi kemana-mana, tiba-tiba handphone ketinggalan. Sudah 2 kilometer aja di sana, handphone ketinggalan. Balik lagi, yakin saya. Balik lagi. Begitu pentingnya handphone daripada Tuhan Yesus. Handphone kita bela-belain ambil. Say thank you sama Tuhan, belum. Padahal tujuannya apa bilang Tuhan tadi? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh kita memang penurut, tetapi daging kita lemah, Bapak Ibu. Apa? Galatia berkata seperti apa? Keinginan daging itu sudah nyata apa? Apa isinya? Percabulan, hawa nafsu, semua ada di situ. Tetapi kitanya nggak mau melawan itu. Simple dengan Tuhan, doa saja. Doa saja. Tuhan Yesus itu sewaktu belum disalibkan, Bapak Ibu, sebelum pelayanan dia selalu pergi berdoa. Sesibuk-sibuk Tuhan Yesus, sesibuk-sibuk pelayanan, dia selalu cari tempat doa pribadi. Makanya diawali saya kesaksian tadi, saya bilang orang Kristen sibuk pelayanan, kelihatannya wah hebat, selalu pelayanan rohani, tanya Tuhan, gitu kalau mau tahu. Kalau Tuhan tahu, hubungan pribadinya nggak ada, rusak. Yang dicari Tuhan bukan kesibukan pelayanan kita, bukan kesibukan kehebatan kita ke gereja, enggak. Tetapi yang dicari Tuhan hubungan pribadi. Hubungan pribadi. Kalau Tuhan nggak sayang sama kita, dia nggak mau lahir ke dunia. Tujuan Tuhan untuk kita mengenal dia, menebus kita dari dosa. Supaya apa? Kemana Tuhan pergi, kita pergi. Amin. Harus menjadi kuat melalui doa. Next guys, kelihatan nggak? Coba lihat. Tuhan Yesus mengingatkan muridnya bahwa manusia mempunyai kelemahan dalam hal kedagingan. Oleh karena itu, dia menyarankan murid-muridnya untuk berjaga-jaga dalam doa agar memperoleh kekuatan dalam menghadapi segala kelemahan. Ya, itu dia. Punya saya tiba-tiba hang. Yang kedua, silahkan baca 2, 3. Bukan, yang 2A saja, kemampuan menjalani kehendak Bapa. Tujuan kita berdoa, Bapak Ibu. Yang kedua, kemampuan menjalani kehendak Bapa. Tanpa doa kita tidak bisa melakukan kehendak Bapa. Ini Tuhan Yesus yang ajarin. Kita baca ayatnya, kita baca yang di bawahnya. 2, 3. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti engkau kehendaki. Lanjut ya guys. Yesus tahu bahwa penderitaan yang akan dijalani bukanlah penderitaan biasa,
menjalani penyaliban merupakan tugas yang paling berat di atas muka bumi ini. Sebagai manusia, dia menyadari bahwa dia sendiri tak kuasa untuk menjalani penderitaan ini. Bahkan dia meminta kepada Bapa di sorga untuk melakukan semuanya itu jika mungkin. Tetapi Yesus tahu bahwa Bapa di sorga menghendaki agar dia menjalani semuanya itu. Melalui doa Yesus mendapat kekuatan untuk menjalaninya dengan sempurna. Yesus dasar. Jangan lupa, sebelum disalibkan, Tuhan Yesus itu manusia. Tuhan Yesus mengalami ketakutan ketika dia tahu anak manusia mau diserahkan. Dia mengalami kesedihan dan kata firman Tuhan, aku sedih. Seperti mau mati rasanya. Tuhan Yesus berkata seperti itu, aku sedih. Seperti mau mati rasanya. Kenapa? Dia mau disalibkan, Bapak Ibu. Oh, kenapa? Karena dosa-dosa kita. Karena kesalahan kita. Dia harus tanggung. Tetapi Tuhan Yesus itu manusia biasa. Sehingga dia bilang, Tuhan, dia bersujud. Tuhan, kalau bisa, Bapak, kalau bisa, jauhilah cawan ini. Jauhilah cawan ini. Jauhlah penderitaan ini. Tetapi perhatikan yang dikatakan Tuhan Yesus. Tetapi itu kalau mungkin, kalau nggak mungkin, terjadilah sesuai rencananya Tuhan. Kalau Tuhan Yesus waktu itu tidak berdoa, Bapak Ibu, nggak kuat melakukan kehendak Bapa. Nggak kuat. Kita ini mempunyai kehendak Bapa loh dalam hidup kita. Kita ini punya tujuan, punya destiny masing-masing, punya panggilan kayak takdir gitu loh. Tapi tujuan panggilan kita sama di hadapan Tuhan, yaitu baptis, beritakan Injil, jadikan mereka murid. Apa itu? Amanat agung. Kita menyelesaikan amanat agung nggak bisa tanpa doa. Karena mustahil merubahin hati ibumu, mustahil merubahin hati bapakmu, mustahil merubahin hati anakmu, mustahil merubahin hati, merubahin kepercayaan pacarmu. Mustahil. Tetapi kalau kita bawa dalam doa, maka alam roh terjadi gejolak. Malaikat bekerja dan mendengarkan doa kita, Tuhan Yesus. Lalu tiba-tiba istri kita punya kerinduan untuk menyembah Tuhan. Anak-anak kita punya kerinduan untuk pergi ke gereja. Pacar kita yang kemarin Senin, Kemis, Minggu ditinggalkan untuk ke gereja, dia berangkat hari Senin, Kemis. Orang hari Minggu ke gereja, biasanya dia Senin, Kemis. Senin, Kemis baru ke gereja. Agak unik memang. Tetapi ketika Roh Kudus, karena doa-doa kita, Roh Kudus bekerja, lalu datang pacar kita, saya mau ikut lu deh ke gereja lagi. Di hari apa nih? Hari Minggu. Nah, normal. Sudah balik normal. Nah, memang sama, tapi karena kita nih rata-rata di hari Minggu ya ibadah. Semua kita beristirahat di hari Minggu untuk menyembah Tuhan. Ya, itu juga rata-rata. Makanya gereja mengadakan paling lama 1,5 jam. Kalau di Jakarta sudah ada gereja 1 jam saja. Mereka cuma 1 jam. Mengambil dari ayat firman Tuhan ini. Berjaga-jaga 1 jam saja. Ya, luar biasa. Ada 2 hal. Supaya apa? Yang pertama, kita kuat. Kalau kita berdoa, membangun iman dengan Tuhan. Lalu yang kedua apa? Kita bisa melakukan kehendak Bapa. Melaksanakan amanat agung, menginjil, pergi sana sini. Kalau kita tidak diawali dengan doa, hikmat pun nggak muncul. Hikmat pun nggak muncul. Tetapi ketika awali dengan doa, maka akan mengalir hikmat-hikmat Tuhan. Maka akan mengalir pengurapan Tuhan. Maka akan mengalir sukacita dari Tuhan. Dan kita percaya Roh Kudus pasti bekerja. Amin.
Ini saya selalu banyak dalam berkhotbah rata-rata tentang doa. Nggak bisa lari dari sini. Karena apa? Karena kita tahu hati Tuhan pengen intim dengan kita. Hati Tuhan pengen dekat dengan kita. Caranya dengan doa, pujian, penyembahan. Itu saja. Itu saja. Next. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu, firman Tuhan luar biasa. Begitu kita dapat masalah, beban yang berat, begitu kita dapat tekanan-tekanan yang berat, tenang dulu Bapak Ibu. Itu bilang firman Tuhan, tenang dulu, diam dulu, supaya apa? Kita dapat berdoa. Jangan kerasa gerusuk, jangan kerasa gerusuk. Untuk apa sih, tolong nanti dulu, tenang dulu, tenang. Kita ditipu orang, tenang dulu, tenang, tenang. Kita dikhianatin pacar, tenang dulu, tenang, tenang, tenang. Jangan marah dulu, jangan kecewa dulu, tenang. Karena kesudahan sesuatu sudah dekat. Dunia ini semakin bukan tambah baik Bapak Ibu, semakin parah. Kemarin kita dengar keputusan salah satu, tiba-tiba tergoncang nih kantor-kantor pemerintahan, tergoncang. Tiba-tiba dapat surat keputusan langsung dari pusat, tidak ada pegawai honor. Pegawai honor nggak ada. Apakah makin tambah baik negara kita? Pegawai honorer tidak ada. Lalu dipangkas, tidak ada ATK, sudah tidak ada. Dipangkas lagi, penggunaan AC jangan terlalu tinggi-tinggi, dibatasi. Dipangkas lagi, tidak ada pekerja proyek-proyek yang tidak penting. Terus bekerja tidak boleh ada lembur. Luar biasa. Lalu muncullah berapa triliun, 81 triliun yang dipangkas. Bagus, bisa bayar utang negara, tetapi pengangguran dan sarjana-sarjana hilang pekerjaan. Tapi kita berdoa dengan kejadian ini akan muncul banyak para pengusaha-pengusaha muda ya. Gitu. Biasanya dalam ada kesulitan, lalu rata-rata orang mencari Tuhan. Setelah orang mencari Tuhan, muncullah ide-ide kreatif, hikmat yang kemarin tidak bisa masak air juga gosong. Lalu dikasih hikmat sama Tuhan, bisa masak air. Maksudnya gini, yang kemarin tidak mau usaha jadi usaha. Tuhan buka. Kita tahu dalam kesulitan pasti ada mukjizat Tuhan. Ya, kita doakan. Ini baru terjadi, baru 1 minggu ini. Kasihan ya, sudah capek-capek bekerja honorer, tahu-tahu diputus di tengah jalan karena tidak ada dana. Ya memang kita juga nggak tahu. Tapi itulah keadaan zaman, keadaan bangsa Indonesia kita. Doakan terus bangsa Indonesia kita biar kita bisa sejahtera, bisa makmur, bisa sentosa karena Tuhan Yesus yang memberkati bangsa Indonesia. Amin. Haleluya. Kesimpulannya, ini harus ada kesimpulan. Karena supaya dapat poin-poin saya ngomong dari tadi, nggak tahu kesimpulannya apa sih. Nah, tapi kalau sudah ada kesimpulan, kita tahu pentingnya. Poinnya itu apa? Kesimpulan. Melalui doa, kita akan sanggup melakukan segala kehendak Bapa dalam hidup kita. Segala rencananya akan digenapi dalam hidup kita jika kita datang sujud berdoa kepadanya. Segala rencana Tuhan akan terjadi dalam hidup kita kalau kita datang sujud dan berdoa. Itu dia. Mau digenapi? Bapak Ibu mau? Wah, yang nggak tangan ini nggak tahu saya mau apa enggak ya. Yang mau katakan amin.
Haleluya. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bahan khotbahnya sudah habis. Sudah habis. Nggak usah panjang-panjang ya. Dengan doa Bapak Ibu, berdoa 1 jam itu membawa perubahan dalam hidup kita. Kita akan semakin intim dengan Tuhan. Kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin dikenal oleh Tuhan. Itu yang penting. Doa itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, dan maka sukai berdoa. Kalau nggak pintar berkata-kata, sembah Tuhan melalui nyanyian dengan sungguh-sungguh. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang mulia. Terima kasih untuk pengajaran daripada Tuhan atas isi hati Tuhan. Betapa Tuhan rindu untuk kami berjaga-jaga di dalam doa kami. 1 jam saja setiap hari. 1 jam saja kami masuk dalam pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Supaya kami kuat. Supaya kami dijauhkan dari keinginan-keinginan daging kami. Supaya kami bisa melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Kau urapi setiap jemaat-Mu supaya suka berdoa di hadapan Tuhan, supaya suka memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba bersyukur dan berdoa. Ku renungkan firman-Mu